pasti akan terjadi namanya rakyat mandiri. Rakyat mandiri itu apa? Pertama, rakyat tidak percaya lagi dengan pemerintahan. Siapapun yang berbicara atas nama pemerintah, ini yang dikhawatirkan, rakyat tidak percaya lagi. Nah, kalau rakyat tidak perlu lagi dipercaya lagi, rakyat sederhana, rakyat hanya memerlukan hanya kedaulatan negara ini tanpa memerlukan pemerintahannya tersebut yang mengatur negara ini. Hari yang tiga ini yang akan dikhawatirkan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita puji dan puja sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keberkahannya, terutama keberkahan kesehatan, dan Allah senantiasa mengalirkan yang nama curahan rezeki yang besar kepada para sahabat semuanya. Juga kita senantiasa salat lantunkan dan salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam ngopi ini yang selanjutnya itu ngobrol pikiran Indonesia, dalam hal ini kami akan berbagi lagi. Ini kami kemarin dapat WA dari sahabat kami Beliau adalah seorang olahragawan, seorang pelatih tenis lapangan tadi itu. Beliau di Bandung itu menyampaikan, "Ceng, saya ini mendukung demo yang ada di Garut." Ya boleh-boleh, maupun di daerah yang lain. Dalam aksinya, puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat ini menyuarakan penolakan terhadap penerapan PPKM di Garut yang mendapat penjagaan ketat aparat keamanan. Dalam tuntutannya, massa aksi meminta pemerintah Kabupaten Garut segera mencabut penerapan PPKM di Kabupaten Garut. Terus akhirnya saya tanya, memang Kang, apa yang mau didemokan, apa yang dituntutkan? Tuntutan kami cuma 4. Wais, boleh juga tuntutan. Apa tuntutannya? Tuntutan kami, Ceng, yang pertama adalah hilangkan tesnya. Ini berhubungan dengan COVID ya. Berhubungan dengan PPKM dan macam-macam. Ini adalah suara rakyat. Maka kami kasih program ngopi, ngaji pikiran Indonesia. Apa yang disuarakan oleh rakyat. Yang pertama, kali demo kami adalah tuntutannya adalah satu adalah hilangkan tesnya. Yang kedua, hilangkan beritanya. Yang ketiga, berhentikan anggaran COVID. Dan keempat, bubarkan tim. Ini isi WA daripada sahabat. Saya kira kan ada yang lebih dahsyat lagi daripada tuntutan, celate-celate daripada rakyat. Setelah kami menerima, terus kami pikirkan itu isi daripada WA tadi. Betul juga sih. Ya kan, kita banyaklah mendengar cerita-cerita ini. Bagaimana misalkan Cina itu bisa turun angka yang menderita COVID-nya itu, yang menderita daripada COVID-19 ini ternyata karena mengurangi tesnya. Logika juga sih, karena kita sering banyak dites. Dengan banyak pengalaman tes ya aja dengan secara otomatis maka akan lebih banyak juga artinya orang yang akan terdaftar, kalau betul terkena ya akan semakin lagi terdaftar daripada kena COVID-19 ini. Betul juga, kalau dikurangin hilangkan tesnya kan tidak akan ada data yang terlihat. Ini permainan data manipulasi ya, dan itu terjadi di beberapa negara juga ya. Betul juga itu. Dan yang kedua, kami pikir juga harus hilangkan beritanya, dan memang beritanya hari ini bermacam-macam. Setiap menit kita ini, saya yakin sahabat semuanya menerima berita tentang hal ini berbagai macam tentang COVID, dari mulai tentang COVID itu ada sampai COVID tidak ada, dari mulai bahwa ingin mengobati sampai ke dalam bisnis, dan berbagai macam tentang bicara tentang COVID. Luar biasa, hari ini tidak lain kita senantiasa mendengarkan cerita tentang COVID dan COVID, ini kupat kapit, betul juga. Artinya itu kan menanamkan di dalam ranah otak pikiran di otak tak sadar kita ini, menciptakan secara tidak langsung kita
mengsugesti akan adanya tadi itu kemungkinan untuk bisa menerimanya nama kopi karena diciptakan di cerita itu setiap saat. Kan kalau kita bercerita sering-sering kan terjadi doa juga kan. Artinya logis juga sih teman saya nomor kedua ini. Nomor ketiga katanya. Betul juga kan. Dengan adanya wabah ini kan dasar kita mengetahui kan bagaimana tentang penyalahgunaan daripada anggarannya sampai menteri sosialnya juga banyak menyalahkan anggaran dan nilainya kan sangat fantastis. Berbagai lini kepemimpinan yang ada diakui maupun tidak diakui tentang anggaran ini memang sangat sensitif. Silakan sahabat-sahabat lebih tahu lah bagaimana anggaran ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum-oknum yang mau memanfaatkan tentang keadaan ini daripada anggaran. Betul, kayaknya harus diberhentikan. Lebih bagus dimanfaatkan langsung kepada masyarakat. Jadi betul juga tuntutan kawan saya ini. Yang keempat katanya bubarkan timnya. Nah, aja betul. Aja kalau sudah ada timnya kan tidak akan perlu lagi. Tidak akan lagi terjadi yang namanya PPKM, tidak akan lagi terjadi namanya level 4, tidak lagi yang namanya vaksin, tidak lagi dan baru macam-macam. Betul juga itu kalau kita pikir salah. Jadi tuntutan ini adalah dalam satu sisi ya masuk akal juga. Tapi memang di satu sisi lainnya ya tidak ada tepat juga, tidak tepat artinya ya kalau kita dikurangi tesnya kan hanya kita tidak akan mengetahui secara pasti terhadap data yang otentik yang menderita yang terhadap yang namanya COVID-19. Sekalipun itu kan ada kejadian pergeseran basa-basi, tesnya adalah hanya kedai rekayasa, buatan, ada kurang tepat macam-macam lah. Tapi yang pasti kan semakin berkuat banyak tes, artinya kita semakin mengetahui secara pasti terhadap jumlah daripada berapa orang yang menderita, berapa orang dalam pantauan, bahkan berapa orang yang tadi itu yang harus segera mendapatkan penanganan. Betul juga dan memang kurang tepat juga sih kalau kita menghilangkan tentang beritanya kan. Artinya kalau kita ini kita tidak terjadi apa yang terjadi kan. Artinya berarti kalau dalam masalah berita ini kembali lagi kepada masyarakat. Artinya masyarakat hendaklah pandai-pandai menyaring terhadap berita informasi yang sampai kepada kita kan. Hampir setiap orang ini bisa mengakses berita tentang COVID ini. Jadi betul-betul masyarakat harus pandai-pandai. Tapi ini salah satu juga termasuk salah satu sisi edukasi juga. Bagaimana menerima informasi secara cepat ini dan kita bagaimana menyaring informasi ya karena hal ini akan lebih cepat perjalanannya. Kemudian yang ketiga diberikan anggarannya itu. Kalau dipakai infrastruktur ya terjadi pada hari ini kan. Kenapa kita terlambat menangani secara pasti yang seharusnya kita lockdown kan? Intinya karena permasalahan sementara. Karena masih pemangku kekuasaan masih memprioritaskan yang namanya tentang infrastruktur. Masih memprioritaskan tentang ekonomi. Tidak berani menggunakan namanya undang-undang karantina yang sudah pasti itu adalah menjadi pijakan konstitusi yang jelas. Dipakailah berbagai macam istilah. Silakan sahabat lebih tahu ya. Istilah itu banyak para pengamat, para ahli mengatakan demikian ya. Artinya kalau diberhentikan anggaran, jadi lebih banyak lagi yang menderita. Apalagi keempat kalau dibubarkan, ya bagaimana dibubarkan? Pada hari ini yang sudah ada timnya aja tidak maksimal, apalagi dibubarkan. Artinya celotehan ini adalah satu sisi adalah memang ada manfaatnya, rasional juga di satu sisi ada yang kurang tepat. Minimal celotehan daripada keluhan daripada rakyat ini adalah bisa mencerminkan tentang sosiologi, tentang psikologi masyarakat yang terjadi pada hari ini di tengah-tengah. Tinggal kembali kepada pemangku kekuasaan untuk mensikapi hal ini dengan betul-betul dengan benar dan tepat. Dengan benar artinya benar dikaji dengan secara sesama, dihadapi secara sesama, tepat harus tepat sasaran. Ini yang terjadi kepada sahabat saya yang ada di Garut. Nah ada juga sahabat saya yang di mana ini sahabat saya ini daerah di Sumedang ini mengirimkan WA juga. Yang berisi sahabat saya yang di WA yang di Sumedang ini berisinya adalah nah sahabat saya yang dari Sumedang ini lebih dahsyat lagi ngobrol-ngobrol. Kami bahkan ini beliau langsung video call. Keng, oh ya siap, gimana Kang Bro? Biasa namanya sahabatnya.
Iya, Ceng katanya. Dengan peristiwa yang besar ini kemungkinan analisa saya. Apa analisa Anda? Kalau ini begini terus yang terjadi katanya ini sekali lagi ini celotehan masyarakat sekali celotehan masyarakat. Kalau ini terjadi terus begini katanya. Yang pertama adalah negara ini bisa bangkrut. Artinya kenapa bangkrut? Saya bilang iya karena hampir mendekati 10.000 triliun pinjaman. Dan dia pemakaiannya tidak tepat. Menawari dari mana? Karena ekonomi tidak berjalan. Kita minjam dan pinjam, katanya pada hari ini kita untuk membayarnya kita baru bisa mampu untuk membayar bunganya. Bunga juga kita untuk membayar bunga kita masih juga meminjam juga dari yang lainnya kan dahsyat. Bisa jadi bangkrut. Wais. Terus saya bilang, nah kalau negara sudah bangkrut, hanya sudah minus tentang segi keuangan, ya itu lebih tahu silakan Anda lihat beberapa video-video maupun analisa-analisa daripada ahli ekonomi ya. Banyak berseliweran kita banyak. Baik oleh Bang Riza Ramli, oleh Bang Ihsan Nursi, itu banyak yang baca hal itu. Yang kedua karena kalau sudah demikian, pemerintah ternyata tidak sanggup lagi untuk mengatur terhadap pandemi ini, akhirnya rakyat bisa dibebaskan. Enggak saya kumakar maneh we. Artinya tidak lagi mengurus rakyat. Nah di saat tadi pemerintahan sudah tidak ada lagi bangkrut, hanya baru sudah ada lagi keuangan sudah tidak ada lagi menipis. Kemudian rakyat bebas, yang terjadi apa? Pasti akan terjadi namanya rakyat mandiri. Rakyat mandiri itu apa? Pertama, rakyat tidak percaya lagi dengan pemerintahan. Siapapun yang berbicara atas nama pemerintah, ini yang dikhawatirkan rakyat tidak percaya lagi. Nah, kalau rakyat tidak perlu lagi dipercaya lagi, rakyat sederhana, rakyat hanya memerlukan hanya kedaulatan pemerintah negara ini tanpa memerlukan pemerintahannya tersebut yang mengatur negara ini. Yang tiga ini yang akan dikhawatirkan terjadi. Dan ini celotehan sahabat. Celotehan ini saya pikir juga itu. Setelah saya pikir, saya lihat betul yang terjadi. Ya, akan bisa terjadi yang sangat kecil. Dan ini mulai terjadi riak-riak kecilnya itu. Sehingga dari berbagai macam dari kalangan ekonom, sosial, politik, bahkan masyarakat sudah mulai turun. Yang dikhawatirkan mak kalau sudah turun, mak kan lebih tahu tentang kondisi tentang pasar, tentang kondisi tanggal. Nah, dari kedua celotehan tadi, baik dari orang Garut, orang Sumedang, yang pasti bahwa kita ini senantiasa berdoa. Walaupun sebagian yang sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa kenapa karena para waliullah tidak mau berdoa? Karena ini kan sudah diciptakan oleh Allah. Kan tidak demikian juga berdoa pada kami. Bukankah segala satu hal kita minta kepada Allah hanya meminta doa saja? Itu ya. Kita harus bekerja secara maksimal, selesai dengan apa-apa yang telah secara manusia selesai baru kita berdoa. Jadi permasalahan hari ini kan belum maksimal. Kita menghadapi pandemi ini belum maksimal secara manusiawi. Masih setengah-setengah bagaimana kita berdoa. Betul juga sih rasional. Yang pasti kami senantiasa mencarikan solusinya dari kedua pembicaraan tadi sahabat. Hanya kami mencari solusinya agar tidak jadi end game. Kan kalau end game nanti kan lawannya post game. Post game artinya awal mulai ada play game kan, mulai memainkan permainan post game. Apa solusinya di tengah ini? Solusinya pasti adalah bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa COVID itu ada. Kenapa ini penting? Karena masih juga sebagian masyarakat yang tidak percaya, yang masih menyepelekan terhadap peristiwa ini. Padahal peristiwa ini kita lihat secara kasat mata, langsung bahkan kita menerima dari WA, langsung berita tentang duka cita yang terjadi tanpa pandang baik rakyat biasa, baik guru, ya, baik seorang ekonom, baik kaya, bahkan tokoh-tokoh yang dianggap kita menurutnya sebagai panutan masyarakat, wassalam, tanpa melihat pandang. Ini sudah riskan, tanpa pandang. Ini berarti harus diyakinkan memang itu ada COVID-19. Yang kedua, mau tak mau ya kita harus tetap yang menjalankan namanya prokes.
Tapi yang menarik bukan sekadar prokes yang ada tadi ya, sebagaimana yang sering kita jalani. Minimal kita mulai ada namanya protokol prokes rakyat. Ada prokes yang untuk pemerintah, kita mengetahuinya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu kan. Tapi ada lagi protokol rakyat. Nah, ini protokol rakyat ini sempat makanya kami juga pernah membuat video ini tentang protokol rakyat dan sempat diblok oleh YouTube ya sekitar seminggu yang lalu. Protokol rakyat ini bisa dilihat ya daripada video-videonya yang diupload oleh dokter hewan, tapi beliau penelitian tentang virus bagus. Itu orang ahli virus, Anda bisa lihat silakan ya. Bagus di protokol rakyat. Ada juga dari dokter Ani menarik dari dokter ahli bedah itu yang ada yang praktek di Kuningan. Beliau mau juga namanya protokol tauhid. Masuk agak juga. Hari ini karena kita katanya betul juga sih, kita hanya mendekatnya secara manusiawi, tapi sisi teologi, sisi hati jarang kita sentuh. Betul. Jadi kita hari ini makanya khususnya kepada para sahabat-sahabat yang memiliki langsung bersentuhan dengan masyarakat, hendaklah memberikan motivasi, senantiasa memberikan peringatkan tentang pentingnya ada tadi itu bahwa COVID itu ada. Yang dua harus senantiasa namanya prokes, baik protokol rakyat dan ketiga baik protokol tauhid harus senantiasa berjalan. Dan yang ketiga adalah ini harus diserukan oleh seluruh para sahabat semuanya, baik tokoh-tokoh, baik para penceramah, ustadz, ajengan, kiai, tuan guru, buya, dan sebagainya yang memiliki jamaah senantiasa mengingatkan baik secara sisi manusiawi terhadap COVID-19 ini, baik dari sisi yang beratnya teologi harus senantiasa diingat. Yang kedua tentu juga para kalangan sosialita, kalangan netizen yang senantiasa bergerak di bidang kesosialan harus senantiasa bergerak langsung. Kita harus saling bahu-membahu. Pada hari ini sudah waktunya kita harus saling bahu-membahu tanpa menunggu. Sekali lagi harus saling bahu-membahu tanpa menunggu terhadap uluran tangan, khususnya daripada kalangan yang memegang kekuasaan. Kita yakin bahwa rakyat Indonesia ini adalah salah satunya kelebihannya adalah punya jiwa empat. Yuk kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk mengurangi beban para sahabat kita yang ada di dekat kita ini, baik dari sisi ekonomi, sisi psikologis, maupun sisi daripada pikiran cara memandang terhadap apa yang terjadi dalam COVID-19. Yang ketiga tentu ini adalah karena sekarang sudah mulai belajar online, daring, walaupun sebagian juga ada yang sudah masuk sekolah, terkhusus pesantren telah masuk sekolah, tapi ada juga yang belajar secara online. Kami berharap juga semoga para guru-guru pendidik juga bisa melakukan pembelajaran secara online secara gratis. Bahkan kami sendiri melalui Sabo Foundation, dalam hal ini adalah konsentrasi kami di bidang bahasa Arab. Kami juga setelah membuka program tentang belajar secara gratis, secara online, terkhusus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab khususnya pada anak-anak kita yang sedang belajar, baik yang ada di Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, bahkan di perguruan tinggi. Kami juga siap memberikan pembelajaran pelatihan secara gratis melalui online. Silakan Anda ikuti di program Kampung Bahasa Arab. Dalam channelnya adalah Sababat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang kedua pandangan terhadap menyikapi terhadap kejadian pada hari ini. Yang pasti kalau ada yen game pasti ada namanya first game atau adanya play game. Yuk kita sama-sama sekali lagi kita satukan diri kita ini, kita satukan pikiran, kita satukan hati, dan kita bergerak bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini dengan penuh semangat bahwa segala sesuatu akan menjadi ringan, yang berat sesuatu akan bisa dihadapi dengan cukup ringan, dengan saling bahu-membahu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Yang pasti ngopi ini ngaji pikiran Indonesia ini adalah agar apa yang terjadi pada hari ini yang sedang dipikirkan oleh masyarakat. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.